Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Arnanda dengan NPM 210310101038. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 5 yaitu distribusi NERS. Nah, tujuan dilakukannya percobaan distribusi NERS sendiri yaitu yang pertama untuk menentukan koefisien distribusi asam asetat di antara dua pelarut yang tidak saling larut. Untuk yang kedua, untuk mengetahui konsentrasi zat pada lapisan atas dan lapisan bawah. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh konsentrasi zat terlarut terhadap nilai koefisien distribusi. Secara umum, menurut hukum distribusi NERS, bila dalam dua pelarut yang tidak saling bercampur dimasukkan solut yang dapat larut dalam kedua pelarut tersebut, maka akan terjadi pembagian pelarutan. Selanjutnya, koefisien distribusi. Satu zat terlarut A yang didistribusikan antara dua fase tak bercampurkan A dan B. Hukum distribusi NERS menyatakan bahwa asal keadaan molekulnya sama dalam kedua cairan dan temperaturnya konstan, maka didapatkan rumus konsentrasi zat terlarut A, zat terlarut pelarut A per konsentrasi zat terlarut pelarut B sama dengan KD, di mana KD merupakan sebuah tetapan yang dikenal sebagai koefisien distribusi atau koefisien partisi. Selanjutnya, persamaan NERS dikembangkan oleh W.H. NERS menghubungkan gaya gerak listrik sel elektrokimia dengan konsentrasi larutan dan suhu. Secara singkat, potensial sel elektrokimia ditentukan oleh elektroda katodik dan anodik dengan terjadi masing-masing semi reaksi reduksi dan semi oksidasi. Selanjutnya, ekstraksi. Ekstraksi merupakan pemisahan zat target dan zat yang tidak berguna, di mana teknik pemisahan ini berdasarkan perbedaan distribusi zat terlarut antara dua pelarut atau lebih yang saling bercampur. Salah satu jenisnya yaitu ekstraksi cair-cair. Nah, di mana ekstraksi cair-cair ini merupakan suatu teknik di mana suatu larutan biasanya dalam air dibuat bersentuhan dengan suatu pelarut kedua, biasanya yaitu pelarut organik yang pada hakikatnya tak bercampur dengan larutan pertama, sehingga satu atau lebih zat terlarut solut dari larutan pertama berpindah ke pelarut kedua. Untuk yang selanjutnya yaitu syarat hukum distribusi NERS. Untuk yang pertama, suhu tetap konstan selama dalam percobaan. Yang kedua cairan atau pelarut harus saling bercampur. Yang ketiga, jumlah zat terlarut yang ditambahkan harus sedikit, yaitu larutan harus terlebih dahulu. Untuk yang keempat, pada zat terlarut harus memiliki keadaan molekul yang sama di kedua pelarut. Selanjutnya, titrasi asam basa. Titrasi asam basa merupakan salah satu metode analisis kuantitatif untuk menentukan konsentrasi dari suatu zat yang ada dalam larutan. Keberhasilan dalam titrasi asam basa sangat ditentukan oleh kinerja indikator yang mampu menunjukkan titrasi akhir dari titran. Contohnya indikatornya yaitu indikator PP. Indikator PP sendiri merupakan suatu senyawa kompleks yang dapat bereaksi dengan asam maupun basa dengan adanya perubahan warna sesuai dengan konsentrasi ion hidrogen melalui proses titrasi. Indikator yang digunakan pada titran biasanya indikator ini digunakan pada titrasi basa kuat maupun asam kuat. Selanjutnya, aplikasi dari distribusi NERS. Untuk pengaplikasiannya,
distribusi NERS dalam dunia industri, khususnya industri pangan maupun obat-obatan dengan metode ekstraksi. Salah satu contohnya yaitu minyak aciri jahe merah. Minyak aciri jahe merah dapat diperoleh dengan cara ekstraksi maupun penyulingan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi dari distribusi NERS. Yang pertama, temperatur. Pada temperatur semakin tinggi suhu, maka reaksi semakin cepat, sehingga volume titrasi menjadi kuat, akibatnya berpengaruh terhadap nilai K. Yang kedua, jenis pelarut. Jenis pelarut, apabila pelarut yang digunakan adalah zat yang mudah menguap, maka akan mempengaruhi normalitas. Yang ketiga, jenis terlarut. Apabila zat akan dilarutkan pada zat yang mudah menguap atau higroskopi, maka akan mempengaruhi normalitas. Untuk yang keempat, konsentrasi. Makin besar konsentrasi suatu zat yang terlarut, makin besar pula nilai K-nya. Selanjutnya, harga nilai K. Harga nilai K berubah dengan naiknya konsentrasi dan temperatur. Harga K bergantung pada jenis pelarut dan zat pelarut. Untuk prosedur percobaan sendiri, untuk yang pertama, buat larutan asam asetat 0,5 normalitas, 1 normalitas, 2 normalitas. Masing-masing volumenya 100 ml. Untuk yang kedua, ambil 25 cc asetat 0,5 normalitas dengan menggunakan pipet. Lalu masukkan ke dalam corong pemisah. Masukkan 25 cc silen ke dalam corong pemisah. Yang keempat, tutup corong pemisah, lalu kocok sampai tercapai keseimbangan. Kurang lebih 20 menit. Keluarkan lapisan bawah dan ditampung dalam beker glass, juga jangan sampai lapisan atas ikut keluar. Yang ketujuh, pipet 10 cc lapisan atas masukkan ke air Lemayer, lalu titrasi dengan NaOH dengan konsentrasi 0,5 normalitas dengan indikator PP. Untuk yang ke-8, pipet 10 cc lapisan bawah masukkan air Lemayer, titrasi dengan NaOH dengan konsentrasi 0,5 normalitas dengan indikator PP. Untuk yang ke-9, yaitu ulangi percobaan di atas dengan menggunakan asam asetat dengan konsentrasi 1 normalitas dan 2 normalitas. Untuk yang terakhir, hitung koefisien distribusi rata-rata dari asam asetat dengan konsentrasi 0,5N dan 1N, dan dari 1N dan 2N. Sekian penjelasan tentang modul 5 distribusi NERS dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.